Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada saat hari ini dalam acara kita Grow Up Together bersama kami sekalian. Pada malam hari ini sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan sajalah yang menjadikan kami masih ada dan dapat berkumpul di media Zoom ini bersama-sama untuk berbincang-bincang seputaran keseharian permasalahan-permasalahan yang ada di depan kami. Supaya kami menjadi semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang layak dan berkenan kepadamu. Pimpin acara kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai acara kami pada saat malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara kita. Sekarang akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan kita, Sispon. Silakan Sispon. Thank you Pak Prana. Shalom semua. Halo. Hari ini itu temanya mah santai-santai aja. Pertanyaannya simple. Jadi mohon teman-teman direspon juga ya. Pertanyaannya simpel kok, nggak berat. Mengapa kita harus bersabar? Mengapa kita harus bersabar? Ayo, kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita nggak boleh nggak boleh ini aja melakukan yang kita mau? Kenapa kita harus sabar? Ayo. Enggak, kalau kita nggak sabar, semuanya di mana-mana jadi kacau. Mau bayar ke teller nggak bisa sabar, pasti berantem. Sama yang depan-depan ya, kan ngantri nih. Kalau kita mesti sabar ngantri. Kalau kita nggak mau sabar, berantem kan akhirnya. Berarti saya nggak cocok dong ngantri di teller. Terus mau bayar di Indomaret juga kan mesti ngantri. Kalau pas rame tuh harus sabar. Kalau ngantri di Indomaret saya masih lumayan sabar lah. Nah. Karena saya mau membeli sesuatu yang saya mau itu. Jadi mau nggak mau harus sabar sampai antrian saya. Jadi ada sesuatu yang diinginkan baru bisa sabar. Mungkin rata-rata begitu kali ya orangnya. Tapi kan ya pasti dong, misalkan nih kita lapar nih. Kita kan kayak kita mau beli makanan dong, KFC. Ngantri dong, kan nggak mungkin, gue lapar, kasih gue bayar duluan, kan nggak mungkin. Pasti kita bawa makanan kita, terus kita ngantri sampai ke jalan kita bayar, baru kita bisa makan. Nah, kalau misalkan orang yang lapar saat ngantri KFC, dia bilang, udah nih, dia bilang ke orang belakang, nih buat ini, udah deh, maju deh, gue nggak jadi beli, kata gitu. Nggak jadi beli, gue kelamaan gitu. Tapi kayaknya mungkin ada juga ya, orang-orang kayak tertentu ya kayak begitu ya, mungkin karena saking nggak sabar jadi keluar dari antrian. Kayaknya saya pernah deh keluar dari antrian, tapi saya lupa antrian di mana yang saya keluar karena terlalu panjang dan terlalu banyak habisin waktu. Maksudnya ini membuang waktu. Jadi akhirnya saya mutusin udahlah besok lagi saya kembali gitu, hari ini jangan dulu deh gitu. Bukannya karena nggak sabar ya, karena waktunya itu maksudnya terbuang banyak cuman gara-gara antrian itu, padahal saya masih bisa kerjain hal-hal yang lain lagi. Dan maksudnya kalau besok saya kembali lagi ngantri pun itu belum telat-telat. Nah itu kan kalau kasus yang soal antrian ya, kalau kita hadapin antrian ya. Nah kalau kita bersabar menghadapi kehidupan ini bagaimana? Ya Allah. Pertanyaan berat banget kehidupan ini. Iya. No comment dah. Paling susah tuh sabar menghadapi orang yang marah. Itu yang mungkin lebih marah. Iya. Jadi kalau orang lagi marah itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Jadi butuh jawaban-jawaban yang nggak membuat tambah emosi lagi, nggak bikin meledak, tapi harus atau nggak dihindari dulu. Atau gimana, cari waktu dulu supaya tenang, baru diajak ngobrol. Itu sih salah satu ya. Sabar sih banyak banget ya, macam banget. Sabar dalam kerjaan, dalam keluarga, dalam semua ya. Kalau sabaran itu kayaknya sih begitu kita melek bangun tidur aja, itu namanya sabar kan. Sudah diuji.
Dari Udah pagi sampai diuji ya. malam itu bener-bener apa, gimana ya, melekat lah sama hidup kita. Tinggal kitanya aja nih gimana nih responnya. Mau sabar apa enggak kayak gitu. Kan sebenarnya yang dibilang Alkitab juga sama kan, kasih itu adalah sabar. Ya, itu salah satu wujud kita buat ini sih, melakukan firman itu. Bagi saya sih begitu. Sekarang kalau ya setuju sih, maksudnya sekarang karena ada maksudnya apa? Ada firman tuh yang ingetin kita, maksudnya kasih itu sabar gitu ya. Akhirnya enggak-enggaknya yang tadi mau marah, yang kesel, akhirnya itu bisa teredam dengan sendirinya gitu. Kalau dulu gimana nggak inget, maksudnya belum benar-benar apa namanya ya, belum benar-benar mendengarkan firman-Nya Tuhan, belum benar-benar nggak, maksudnya firman Tuhan tuh nggak pernah diladenin tuh jauh gitu. Kayaknya mau marah tuh gampang sekali. Pokoknya apa, nggak pakai kata sabar deh. Pokoknya melakukan apa yang saya mau gitu, langsung dikerjain gitu. Jadi itu udah nggak pakai kata sabar, tunggu gitu. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini, begitu mau lepas kontrol, anehnya tuh selalu ada kayak apa ya, yang ingetin maksudnya, udah gitu, nggak boleh begitu. Itu lucunya begitu tuh. Kalau dulu kan ya mungkin Henry tahu lah, kalau mau marah langsung buak gitu. Sekarang mulai ada remnya, puji Tuhan. Puji Tuhan mulai ada remnya. Kalau teman-teman yang lain Diganti bagaimana? ganti di mana tuh Hen Apanya ganti di mana sih? remnya? Remnya. Oh tuh, ya, Tuhan yang ubahin semua, bukan kita. Oh, puji Tuhan. Oh iya, kalau diri sendiri mah nggak bakal bisa ngubah diri sendiri. Kalau nggak mau, maksudnya kalau nggak inget apa apa yang Tuhan, apa kata firman Tuhan, mungkin pun saya sendiri pun mungkin nggak duduk di sini, kita maksudnya ada di duduk di sini, kita bisa ngobrol bareng gitu. Mungkin saya lagi ya entah di mana gitu loh. Itu karena semua karena kebaikannya Tuhan gitu. Makanya ya kalau saya nilai diri saya sih ya udah mulai bisa bersabar lah. Mungkin belum terlalu banyak tapi udah bisa mulai belajar mengontrol. Itu kalau dari saya ya. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman-kah atau ada kesaksian-kah? Silakan, terbuka untuk umum, terbuka untuk maksud umum, terbuka untuk kita semua di sini buat di-sharingkan. Ataupun ada yang mau ditanya-tanya juga, silakan. Kalau Koriko, kalau kalau apa? Koriko mau tanya. Koriko mau denger kabarnya Koriko kayak gimana versinya? Pertanyaan mesti jelas dulu. Maksudnya sabarnya dalam hal apa dulu nih? Menghadapi apa Kan dulu nih si tadi Koriko? kehidupan, kan tadi dibilang sabar dalam kehidupan. Kehidupan. Terlalu luas, ntar Koriko pusing nggak tuh? Enggak, kalau kesabar di Indomaret, sabar di itu Koriko mau udah terbukti lah. Ya itu udah Nah, terbukti. yang Itu kita mau tahu sabar di betul. kehidupan. Ayo kok, kawan. Mungkin kalau ada Koriko di Indomaret, kita boleh titip belanjaan kita ke Koriko. Kok titip ya kok. Dibayarin langsung. Iya. Ini kayak pandemi aja kita kan lagi menghadapi kesabaran nih. Itu juga nggak kita sendiri doang, tapi semua orang kan Ya harus sih, hadapin ini gampang sih begini. ya. Betul. Kayak pandemi kayak gini aja orang udah mulai pada nggak betah di rumah, udah mulai nggak sabar buat keluar lagi, buat jalan-jalan lagi ke mall, buat ngumpul bareng. Ya sama sih, mungkin dari kita juga ada ya perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kan maksudnya, nah di sini benar yang saya ngomong, kayaknya kita dites lagi, maksudnya kita tuh kayak diingetin lagi, kamu mau ngumpul, kamu mau jalan-jalan, apa? Mungkin gak ada yang melarang, tapi kamu harus tahu diri, harus bisa bersabar. Soalnya saat ini yang ada angka apa di negara kita sendiri bukan berkurang, tapi malah makin hari bertambah makin banyak. Nah, kalau masih ada 1-2 orang yang bisa bersabar dari apa mau melakukan keinginan dia, bertahan di rumah, kita masih bisa nyelamatin banyak orang loh dengan kesabaran. 1 orang, kita mungkin masih bisa menyelamatkan 10 orang di luar sana. Gitu. Koriko tuh ditanya Sylvie tuh bagaimana kok? Apa resep-resep menghadapi kesabaran apa? Gimana pertanyaannya tadi? Kesabaran dalam kehidupan. Nah, tuh resep-resepnya kok dia mau catat tuh kok. Dia butuh banget tuh kayaknya. Sebenarnya kalau sabar itu kan ditentukan kita tahu posisi kita.
Kalau kita nggak tahu posisi kita atau nggak peduli posisi kita, kesabaran malah nggak menjadi prioritas. Pada saat lu tahu kalau posisi lu sebagai seorang pendeta, lu harus sabar. Pada saat Jadi pada saat posisi lu juga tahu lu menentukan loh. Menentukan penting papana lah. jangan macam-macam itu. Pada saat lu tahu lu seorang gembala, ibu gembala, ibu pendeta, bapak pendeta, lu harus tahu itu posisi lu menentukan orang melihat lu sabar apa enggak. Dan itu kan firman, lu harus penguasaan diri gitu. Sabar. Nah, kalau Kok itu Riko, nggak bisa menjadikan tolak ukur ukur. bagi kita, nah ini masalah nih. Berarti Jadi problem topeng, gitu loh. topeng. Salah. Nah, makanya saya juga emosian. Saya juga orang temperamen. Saya juga orang yang nggak sabar. Tapi pada saat saya tahu, oh nggak boleh nih. Jadi batu sandungan nanti dilihat orang. Ya kan? Terlepas agamanya, orang lain tahu kita agama apa atau nggak peduli gitu. Yang pasti kita harus menjadi terang bagi orang lain dilihat gitu. Oh, misalnya lagi antrian nih, ada yang mau nyelak gitu kan. Oh ya silakan. Duluan nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau dulu saya Sebab- kesel kok. Nah, Kalau dulu apa? kalau saya diselak gitu, antri dong Bu, ya bener, orang udah ngantri lama gitu. Jangan main ngelip-ngelip aja, kesian yang lain yang di belakang-belakang. Kalau saya tegur begitu kok gitu. Karena nyelipnya bukannya saya aja, maksudnya di belakang masih ada 4-5 orang antri, dia nyelip di depan gitu. Biasanya kalau kita yang kasih, yang belakang yang sebel. Ya. Iya, biasanya begitu. Yang Tapi belakang yang sebel. kalau saya tegur, saya bilang, Bu, antri dong Bu, lihat di belakang masih panjang nih antriannya. Ibu jangan nyelip aja, kesian. Dan gitu. Akhirnya Ya makanya dia pergi ke belakang dengan manyun sih kok. Ya makanya lampu merah Gading Serpong kalau macet itu yang bikin ibu-ibu itu biasanya. Karena kenapa? Waktu lampu merah lampunya mati, ibu-ibu nggak mau ngalah. Jadi waktu 4 persegi pertemuan perempatan itu sama-sama nggak mau ngalah, ngiket di situ. Jadi kekunci jadinya. Ibu-ibu itu yang bawa mobil biasanya nggak mau ngalah. Ya udah, ngunci di situ perempatan, udah dah. Itu ngurainnya berjam-jam loh. Karena cuma nggak sabaran ya kok ya. Nggak sabar, nggak mau ngalah gitu loh. Padahal dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau dia maju, dia bawa mobil, dia kalau bawa mobil maju, ya kan? Yang depan nggak bisa geser, yang belakang nggak bisa mundur. Akhirnya ngikat. Kunci. Semua saling terkunci kebersamaan. Riko, itu gara-gara nggak sabar apa nggak ada otak? Oh. Beda tipis. Beda tipis ya. Untung saya nggak pernah lewat situ kok. Ya, jadi sebetulnya kalau kesabaran itu kalau boleh bilang ya, itu seharusnya milik pengikut Kristus. Kesabaran itu. Makanya maksudnya harus kok kan setiap orang kan harus sabar kok. Tapi itu kenapa orang Kristen tuh lebih ditekankan tuh lu harus bisa lebih sabar dibandingin dengan orang lain gitu loh kok. Setiap orang tuh harus sabar. Tapi kenapa yang menjadi bagian orang, maksudnya pengikutnya Tuhan Yesus Kristus itu ditekankan, kamu harus bisa lebih sabar daripada orang lain. Kenapa harus begitu kok? Ya karena kalau nggak ada lebihnya buat apa kata Tuhan? Kan kata Tuhan bilang, lu nolong orang, ya kan? Nolong orang-orang yang baik, orang-orang yang lu kenal, lah apa ininya gitu loh. Apa upahnya gitu. Tapi lu harus menolong orang jahat. Yang jahatin lu gitu. Nah. Lu harus balas dengan kasih gitu. Itu baru ada upah. Karena nggak semua orang bisa melakukan berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia gitu. Maunya Tuhan kan begitu. Kalau lu berbuat baik orang kepada lu yang berbuat baik sama aja bohong. Dia kasih lu sepiring makanan, lu balikin sepiring makanan, apa upahnya coba? Beda kalau dia rebut makanan lu sepiring yang lu harus makan, tapi lu nggak marah, lu kasih dia sepiring lagi. Waduh, berat kok. Itu dapat apa gitu loh. Apalagi lagi lapar kok. Nah, sama kayak yang sabar, yang di rumah kan kadang suami tuh, aduh auran, kita nggak sabar kadang ngeliatinnya, aduh, kadang
kalau bisa mau gua apa gitu kan. Tapi kan ya sebagai seorang istri kadang kita harus Mm-mm. tahu, harus Mm-mm. sabar, ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Phil, seorang dengerin tuh, cari istri yang sabar. sabar, menahan apa, kayak apa, pokoknya Menahan emosi. sabarlah. Si Henry senyumnya beda tuh. Pak Prana aja suaranya beda tuh. Ya, masalah sabar itu susah sih. Tuh. Butuh Butuh Tapi pengalaman dan tetap harus, eksperimen ya, Pak. benar, memang butuh apa namanya, apalagi gini ya. Terus terang saya bisa sabar sama orang yang nggak deket sama saya. Waduh, Tapi ya sama orang yang deket sama saya, waduh susah banget sabarnya. Gitu. Dan itu memang butuh perjuangan gitu loh. Maksudnya yang dekat maksudnya yang saya kenal. Misalnya saya tuh paling sama orang bisa sabar, yang saya kenal misalnya kalau di parkiran gitu ada orang mau ngambil parkir saya silakan. Coba tapi kalau misalnya sama mama saya, sama adik saya, sama Mona tuh saya susah sabarannya, butuh butuh apa namanya, butuh waktu. Kan jadinya bingung, tapi ya itu tadi, memang kita dituntut Tuhan untuk apa namanya, harus ya. harus sabar Harus, gitu harus. dan memang itulah kedagingan itulah tadi salah satunya kan. Dan kita selama kita hidup apa yang masih ada di kita ini memang kita harus tanggalkan gitu, memang kita harus buang gitu kan. Kalau saya tahu salah satunya kesabaran saya. Coba Hmm. persepsinya Kelemahan ya, Pak? dirubah, Pak. Hah? Gimana Pak Riko? Kelemahan ya. Iya. Berdirubah gimana maksudnya? Coba persepsinya dirubah, jangan lihat orangnya dan jangan dilihat kasusnya, tapi lihat Nah, Tuhannya gitu loh. iya, memang ya, seperti itu tadi saya bilang. Ya, Kalau Saya seperti lihat ada saya lihat ada tepuk tangan. yang membuat kita sabar tuh bukan dia gitu. Tuhan Bukan yang buat orangnya gue ya. sabar Tuhan. terhadap lu gitu. Sebetulnya lu yang mancing gue berdosa tau. Gitu kan gitu. Gara-gara lu tuh gue gak sabar kan ini gitu. kok banyak yang ada yang gerak mulu, saya bingung aja. Iya, ada yang tepuk tangan gitu. Saya juga penasaran kenapa ya. Tapi Aduh, kok. pergerakannya semakin banyak setelah saya ngomong ini gimana? Emang benar Pak, saya tidak memungkiri bahwa kesabaran ada sesuatu hal yang patut diraih dan Susah. sulit Iya, untuk Susah. diperjuangkan, terutama Seperti- orang-orang dekat. Enggak, Pak Dekat. Prana. Nah, Pak Prana, karena aniaya menjadi bagian kita, Pak. oh, Oh iya, Ini kayak Riko. ada yang teraniaya atau apa? Koriko. Berarti ikut Tuhan Yesus Kristus kita harus pikul salib. Berarti sabar itu udah nggak bisa ditawar. Mau nggak mau harus bisa ya Pak Prana ya, apalagi terhadap memang. orang-orang dekat kita ya. ya, Emang berat emang itu berat banget. apalagi orang dekat tuh susah banget untuk kita menguasai diri kita untuk bisa kita menjadi sabar gitu. Apalagi misalnya nih ada sesuatu yang kita udah kasih tahu nih, gue nggak suka nih kalau hal seperti ini kejadian lagi, tapi besok masih kejadian lagi, ya udah dah ngomel jadinya yang ada gitu ya kan, jadinya cuma ya mau nggak mau lama-lama akhirnya jadi kadang-kadang saya jadinya juga jadi acuh nggak acuh daripada gue ngomel lagi, gue kan lagi belajar sabar nih kan. Tapi memang ya itu tadi memang harus kita dibuang gitu, karena kan kita tahu kita ini manusia yang sudah diselamatkan Tuhan, manusia pilihan lah. Kalau ibaratnya Paulus bilang nih, kita ini orang-orang pilihannya Tuhan. Ya salah satu yang harus dibuang ya memang kesabaran itu tadi. Tapi saya masih belajar, sedikit demi sedikit. Kita semua juga masih belajar lah Pak Prana. Mungkin sampai nafas hidup kita, Pokoknya saya rasa kita semua belajar terus bagaimana tuh harus bersabar. Iya. Tapi memang saya akui ada progres lah, setiap apapun yang kita lakukan harus ada progres. Mungkin iya pasti ada. cepat marahnya, sekarang santai. Tapi seperti yang saya bilang tadi, orang yang dekat itu memang bikin kita jadi nggak sabaran gitu. Kalau orang jauh dari kita itu benar-benar bisa bikin kita sabar lah. Misalnya itu manusiawi Pak Prana, karena Pak gitu Prana ya. mencintai mereka gitu, sayang kepada mereka. Jadi sedikit ada kesalahan, reaksinya tuh overactive.
Berarti kalau marah itu Lebay ya, overrated gitu, lebay. Bang. Lebay. Nah, Lebay. kayak gini aja, Pak Prana sama Ekel sama Neta. Mereka sedikit ini kan, wah, Pak Prana kan reaksinya tuh kan beda kan? Karena itu anak-anak kesayangan Bapak itu kan. Kalau anak Jadi orang lu bodo amat gitu ya, Bariko ya. Gak begitu ini kan. Nah, makanya itu yang namanya, karena mereka orang-orang dekat, justru mereka yang lebih cepat memancing kesabaran kita pupus gitu loh. Tapi ya nggak masalah, sebetulnya kita harus melatih kesabaran kita sampai tingkat Baal. Enggak itu ya. Udah Wow. Baal jadinya. Wow. Jadi sabarnya udah sabar tingkat Baal, udahlah lu mau gimanain mah gue sabar aja gitu loh. Seolah-olah kayak udah terima nasib gitu loh. Sabar gitu. Beda Kan ada yang tipis ya toh? apa? Beda tipis. Nah, soalnya ada yang Sabar disakiti sama disakiti Baal itu beda hatinya. tipis. Sabar sama Baal beda tipis. Tapi kalau menurut saya ya, kalau orang dibilang sabar itu harus orang dalam loh, orang deket yang bilang gitu. Ini dia memang orangnya sabar gitu. Tapi kalau orang luar yang bilang sabar belum tentu juga kalau menurut saya. Betul. Betul, Kejadian. betul. Kata siapa sabar sama Baal beda tipis, beda jauh lah. Baal itu udah nggak ngeluh, udah nggak ngelawan balik. Kalau sabar itu masih bisa ngelawan balik. Kalau Baal itu udah diem. Masa bodoh ya, Pil. Kalau masih ngelawan balik tuh masih sabar namanya. Kalau udah terima ngediam, udah nggak ada reaksi balik keluar, itu baru Baal. Pil, gue dengar suara lu putus-putus. Dia pakai Ini iPhone goceng. double dari dia. Jadi itu namanya apa, Pil? Sabaal gitu. Sabaal. Sabaal, parah. Lanjut Pak Riko, lanjut. Itu Lanjut ke mana? Iya, maksudnya kan Pak Prana kopinya jauh di Pamulang. Iya. Enggak, kalau nih, maksudnya kan kita semua tahu, maksudnya bersabar itu gak gampang, terutama apalagi kalau buat orang-orang dekat nih, terutama buat mungkin buat teman-teman yang ada di room ini lah, yang mungkin yang sudah berkeluarga, ada suami, ada istri, ada anak gitu. Kakak adek. Betul, ya tiap hari kan dihadapin kan kayak begitu tuh, maksudnya kalau kayak saya yang belum berkeluarga, ya mungkin yang saya hadapin tuh ya kakak, adik, gitu, orang tua. Nah, itulah orang-orang dekat tuh yang akan menimbulkan gesekan-gesekan karena kita ketemunya setiap hari ya Pak ya. Nah, mungkinlah di situ tuh kadang saya pikir, tuh kenapa sih gitu ya? Bisa nggak sih sehari itu nggak ada, maksudnya sehari itu bisa nggak sih nggak ada sesuatu tuh yang bikin saya tuh maksudnya nggak sampai moodnya jadi jelek gitu, maksudnya buat saya lebih baik, ternyata tuh nggak ada gitu, maksudnya justru menurut saya tiap hari kita tuh kayak dibentuk tuh nggak sih sama Tuhan, maksudnya kayaknya Tuhan tahu itu mungkin disitulah titik kelemahan kita, bisa bersabar. Dulu waktu saya masih belum menikah, masih sekolah, lulus sekolah, masih kerja gitu. Ya, umur bangsa 20-an, belum 30 lah. Kan saya melihat rumah tangga orang-orang gitu kan, ribut gitu. Suami ribut, istri ribut. Suami istri ribut lah, terus diomelin istrinya galaknya kayak apa, lebih galak dari macan. Ya kan? Oh, ini istrinya yang galak kok? Oh, terus gue lihat kan, engkonya atau siapalah, pokoknya siapa aja engkonya atau apanya, teman gitu misalnya ribut sama istrinya. Terus saya waktu itu berpikir, gila gue kalau kawin punya istri kayak gini gimana rumah tangga gitu kan. Dalam hati gue gimana gue ngatasinnya nanti gitu. Padahal saya belum nikah, pacarnya belum ada gitu kan. Nah, terus saya pikir ini nggak bisa kalau dua orang ribut begini. Itu kalau ribut terus gayung bersambut jadi kan. Kita pikir gitu. Rumah tangga kalau gayung udah bersambut jadi, wah pasti lelaki lebih baik sih mengalah aja dah, kabur kayak kemana gitu kan, keluar rumah kayak ngapain dilayanin gitu kan. Misalnya apalagi masalah perekonomian, makan susah, usaha susah, anak banyak, pasti ribut punya itu urusan. Rumah tangga ribut tuh karena uang nggak ada atau memang dapur udah nggak ngebul atau memang banyak masalah gitu. Lebih banyak sih finansial ya kalau
rumah tangga ya, ke arahnya. Kalau finansialnya kuat biasanya agak mendingan, tapi kalau finansialnya nggak kuat yang muncul biasanya itu. Karena jarang sih orang bisa mempunyai persepsi kayak orang dulu, misalnya makan nggak makan ngumpul gitu kan, atau apa aja yang bisa dimakan ya makan gitu loh, bersyukur gitu, jarang. Tapi kondisi sekarang ini kan orang nggak bisa, sulit untuk menerima. Justru mereka ribut-ribut tuh, bubar-bubar itu gara-gara karena Finansial. bolui, mocen gitu kan. Biasanya Ya begitu. boleh. Munculnya seperti itu. Nah, Meucien. kesabaran itu yang dinilai dari situ. Lu kalau finansialnya kuat mah, aduh, yang ada mah honeymoon terus, jalan-jalan terus kalau nggak pandemi kan. Jangan, tapi karena ininya usaha nggak ada, pekerjaan nggak ada, pemasukannya Masalah, muncul dah jadi masalah. semua numpuk-numpuk ya kok ya. Iya. Akhirnya kayak bom waktu meledak semua ya kok ya. Nah, Mau makanya kalau mau lelaki ya kalau udah punya rumah tangga sebagai bapak atau apa, ya istri mah kalau dia marah mah lu lawan mah percuma gitu loh. Til, catat Til. Mendingan kita sebagai istri, suami atau lelaki ya mendingan ya tutup kuping lah atau kabur keluar lah, jalan ke komplek, cari temen lah, ngopi lah sebentar, baik lagi ntar dia juga udah reda. Kecuali lu nggak kuat dengernya gitu loh. Kalau lu kuat dengernya, lu duduk diam aja, nonton TV biar dia ngomel dari kuping kiri, nanti dia Keluar geser kuping kanan. ya kan? Enggak keluar. Dia ngomelnya begini, nahan pakai tangan, lu gimana keluarnya? Kalau Koriko di rumah yang kuat ngomel yang mana kok? Tahannya di sini gitu kan. Koriko. Kalau di rumah Koriko yang kuat ngomel yang mana kok? Melda mana ada suaranya? Dia mah nggak ada ya? Dia mah mulutnya kalau mau ngomongnya mesti didongkrak dulu kali. Kok gitu sih kok? Maksudnya mulutnya tuh rapat, lu nggak ajak ngomong dia nggak ngomong. Saking kalem sabarnya kok ya. Iya, saking kalem. Yang bawel malah putrinya. Oh, yang itu yang bawel ya kok. Oh. Nah, yang mana yang bawel? Semuanya dibawel. Yang sama ya kok ya. Maknya dibawelin, bapaknya dibawelin, kokonya apalagi jadi bulian. Yang sama ya kok. Kokonya yang cewek itu kokonya yang dibully terus. Waduh. Iya, kokonya yang kasihan, kokonya nggak mau layanin. Ya dia pikir, itu Blackpink gila itu. Kok, mau tahu dong, yang cewek itu mirip siapa ya kok? Gue juga nggak tahu ya. Bapaknya bingung sendiri. Kayaknya dibilang karakter, kayaknya ada karakter dari gue juga sih kayaknya. Aduh. Tapi ya pasti kan ada lah anak ikut orang tua lah kok karakternya. Tapi itu dua anak memang gue latih mentalnya untuk menjadi seorang dulu sebelum sekolah online begini mereka dilatih jadi leader, pemimpin maksudnya lu harus bisa mencerminkan seorang pemimpin dan mempunyai gaya karakter seorang pemimpin gitu dan bertanggung jawab atas yang lainnya. Gue sering mendidik mereka karakter seperti itu. Jadi di sana mereka di sekolah mereka ditunjuk sama gurunya seperti itu. Kebanyakan dikasih tanggung jawab. Tapi ya kok kalau boleh saya nilai ya kok, biasa yang saya lihat ya di Fidel sama Adriel ya, mereka berdua tuh kalau menghadapi anak lain yang saya lihat ya, mungkin kadang yang usianya lebih kecil, mereka itu bisa lebih sabar loh kok. Diladenin. Makanya kan kalau yang kayak seusia-usia kayak Fidel, kayak Adriel kan kadang-kadang kan misalkan kan ada adik yang lebih kecil mau ikutan main tuh. Kadang kan mereka kan aduh kamu lambat udah deh ditinggalin kan, itu kan nggak sabar tuh kan, mereka mau cepet-cepet main kan. Tapi kalau Adriel Fidel saya perhatiin enggak loh, mereka malah yang lain udah jalan duluan, dia berdua malah ya udah sini ayo ditungguin gitu. Dia kalau si Adriel dia bisa sabar, dia dulu sabarnya justru yang Adriel yang saya lihat sering tuh. Kenapa saya bisa bilang Adriel sabar? Dia ngajarin Silo main game. Di saat yang lain tinggalin Silo karena Silo masih kecil,
kayak yang kokonya aja bahkan main sama yang lain, yang mau nemenin Silo tuh cuma Adriel gitu. Nah di situ saya lihat bahwa Diajarin. oh ya, Ditanya dia diajarin, jawab gitu. Dia tanya dia diajak, jawab. iya iya itu yang saya lihat makanya saya bilang wah ini umur segini tapi dia bisa sabar hadapin anak kecil kayak Silo yang pertanyaannya mungkin ini kenapa sih kok bisa begitu? Maksudnya pertanyaannya kadang-kadang tuh yang agak gimana gitu. Iya kayak Tapi dia mamanya. tahu. Nah, kayak mamanya tuh. Oh ya nggak, saya sih nggak bawa orang tua maksudnya. Iya tapi maksudnya Adriel bisa sabar gitu mau nemenin gitu. Jadi Dia ya itu. kata siapa ponakan si Tendra juga bilang anaknya Ade yang di Pejagaan katanya dia punya 2 anak tuh siapa aja nggak nurut dia lawan semuanya tapi pas ketemu Fidel dia kan si Akira namanya dia ketemu Fidel suruh makan dia makan nggak berani ngelawan. Oh, itu Misal dia centengnya makan soalnya. misal ini pokoknya disuruh apa tunduk aja terus dia orang bilang loh dia cuma tunduk sama si Fidel doang loh malah enggak. Maknya juga, bapaknya juga enggak, semuanya mah dia pasti ngelawan gitu. Tapi sama Fidel dia tunduk gitu. Makanya Iya, dia makanya sering si Fidel kesini juga saya main liatin trampolin gitu. gitu kan di Cubic waktu masih pra-Covid. Dia cuma mau main kesini, yang lain dia nggak mau, nggak cocok sama yang lainnya. Saya juga nggak tahu si Fidel nggak ngomelin juga. Cuman dikasih tahu kamu nggak boleh begitu ini. Kamu harus makan dulu, habisin baru main. Nah, dia makan habis. Baru main gitu. Kalau yang sebelumnya mah itu makan 2 sendok piringnya masih banyak nasinya nggak dimakan-makan gitu. Saya dengar lucu ya maksudnya dari anak kecil aja kita bisa lihat maksudnya kalau orang tuanya mengarahkannya dengan benar dan anaknya ikut dampaknya ke orang lain juga akan terlihat gitu loh. Nah maksudnya ya contoh mungkin kita ambil contoh di Adriel Fidel yang kita lihat nyata ya gitu maksudnya Adriel saya udah pernah lihat Fidel saya juga udah pernah lihat gitu maksudnya dari anak-anak kecil aja mereka dengan umur segitu aja bisa belajar bersabar dengan baik, maksudnya menjawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ya maksudnya yang lebih kecil dari dia, mungkin contohnya tadi Silo gitu, mereka bisa sabar, ladenin mungkin orang tua atau bahkan orang yang lebih dewasa saja kadang tuh belum tentu bisa sabar. Aduh, apaan sih kamu nanyanya terus? Aduh, ini lagi sibuk nih, nanti aja. Mungkin orang akan responnya begitu, tapi begitu mungkin dengan gaya Adriel yang lebih santai, lebih sabar dan ayo sini ajarin. Nah, dari begitu aja tuh bisa memberikan efek yang beda seperti yang tadi Koriko cerita juga. Anak-anak yang anak-anak ponakannya tadi tuh semua dilawan, semua nggak mau di ini. Tapi begitu ada Fidel, padahal ngomelin juga nggak, cuma ngomongin baik-baik gitu aja. Padahal mereka menurut, nah itulah anehnya. Tapi dari situ kita bisa belajar banyak sih. Setuju nggak? Buat apa namanya harus belajar lebih sabar menghadapi siapapun. Kalau dipikir-pikir yang kesabaran yang sekarang kita hadapin kan sebenarnya ya itu di kehidupan keluarga, pekerjaan atau apa ya. Tapi kalau misalnya kalau dibandingin sama Tuhan Yesus sendiri yang lagi ngadepin waktu dia udah kejadian udah mau disalib, itu bagaimana betapa sabarnya dia dibandingkan maksudnya kesabaran kita sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Maksudnya Tuhan udah jauh lebih sabar lagi apalagi menghadapi manusia ciptaannya gitu. Sebenarnya yang kita omongin ya kalau dibandingin kalau kesabaran itu mungkin kesabaran yang lebih ekstra lagi. Kesabaran yang mesti seperti apa? Tuhan Yesus itu. Kenapa kok? Sabar dan bisnis juga ada ininya loh, Hen. Gimana kok? Kalau ingat apa dulu saya sebelum pandemi itu, kalau saya nggak sabar, gila ini kebuang berapa ratus juta waktu itu. Yang waktu saya bilang mau apa investasi ke Kalimantan, udah survei. Iya ya. Kalau misalnya nggak sabar, udah keburu naruh duit di situ ya, habis hilang dah. Sebelumnya itu kan belum ada tahu COVID lah, Wuhan belum ada waktu itu masih Oktober atau September lah gitu. Nah belum kita ada udah survei, beritanya. Kita udah survei dan orang di situ udah siap menjalankan dan kalau masuk investasi baru awalnya udah 100-200 juta gitu loh. Itu awal ya, dana awal ya, belum masuk nanti ke sananya. Nah, udah survei Kalimantan, ada rencana survei Kerawang, Manado, sama Lampung, beberapa tempat gitu kan. Nah,
Cuma waktu itu saya masih tanya, saya sabar, saya tanya. Ada saya bilang udah kita mesti cepet ngambil ini ngambil keputusan Keputusan. gini kan. Nah udah hitung-hitungnya, gue sabar dulu, gue masih berdoa gitu. Belum lama kayaknya gimana ya? Dibikin suasana, saya dibikin sibuk di usaha pekerjaan saya, jadi yang investasi agak terbengkalai sebentar gitu sedikit. Nah lama-lama COVID masuk. November Desember kan udah mulai terdengar tuh boomingnya di kita di Maret. Nah, gila kalau ngebayangin waktu itu udah investasi kemarin, nggak sabar gitu main gedebak-gedebuk sikat gitu kan, habis Iya. udah. Berarti Hilang ini duitnya. memang bukan hilang lagi kok. Bukan hilang lagi Pak. Mungkin sekarang lagi menyesali Iya. kalau tidak bersabar-sabar. Kalau tidak sabar. Betul. Terus Makanya kalau tidak berhikmat juga. Kita percaya kalau kita melangkah dengan Tuhan dan bisnis kita bersama dengan Tuhan, berdoa minta Tuhan yang beri petunjuk, mendingan sabar, nunggu bentar. Setuju. Karena nggak mungkin Tuhan akan kasih kita yang nggak baik kan kok. Nggak sabar dan dengan inisiatif sendiri. Beberapa kali langkah benar-benar Tuhan narik saya nggak boleh maju gitu. Oh Kalau ya. maju malah bonyok. Cilaka. Iya, cilaka. Iya. Ya memang sejauh ini ya memang kalau menurut saya memang permasalahan karakter kesabaran ini poinnya memang sangat strong banget ya, seperti tadi Bro Henry bilang, kita belajar sabar dari Tuhan Yesus. Terus kemudian salah satu tokoh yang bisa dibilang sabar ini menjadi strong point yang diajarkan, Paulus ini juga banyak juga loh kalau saya lihat. Bukan begitu ya Pak Take ya? Pak Riko ya, Paulus juga di beberapa surat-suratnya tuh banyak tuh untuk Paulus yang mana? Paulus Rasul. Paulus Rasul. Kira lagi ngomongin gembala kita. Enggak Pak, dia lagi belajar. Iya. Dia kan kalau Paulus tuh sampai beberapa suratnya dia itu mengenai masalah kesabaran itu kayak di Roma, di Efesus, di Kolose, berkali-kali tuh dia bilang mengenai kesabaran itu dibahas. Ya memang kalau topik kita mengenai kesabaran ini memang suatu hal yang perlu kita tanggalkan ibaratnya. Kita jalankan mau nggak mau, berat pun nggak ada kata menawar lagi, harus. Kita kenakan. Berarti kan kita bisa tahu. Kenapa para rasul itu bisa sabar dan murid-murid Tuhan itu bisa sabar, karena ada satu pengharapan yang mereka tunggu, yang sudah mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan bilang sabar sebentar lagi. Tuhan Yesus bilang, walaupun lu menghadapi masalah, badai yang berat, persoalan yang cukup rumit dan benar-benar menyesakkan hati lah gitu, tapi Tuhan cuma bilang sabar sebentar lagi, gitu kan. Jadi setiap orang mempunyai suatu pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan sudah menjanjikan gitu, kesabaran itu nanti batas akhirnya akan indah bersama dengan Dia gitu. Koriko. Berarti bedanya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus dengan orang yang di luar sana, bedanya kita kan tadi kan saya tanyakan kenapa kan setiap orang pasti harus bisa sabar, tapi kenapa sebagai pengikut Tuhan tuh kita ditekankan untuk bisa lebih bersabar lagi dibanding yang lain? Itu tadi yang jawabannya harus menunjukkan lebih sabar dibandingkan mereka gitu loh. Kenapa? Sekarang jawabannya saya dapat dari Koriko, maksudnya karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan kan waktunya sebentar lagi. Yang perlu kita kerjakan adalah bersabarlah. Betul kan kok? Makanya para rasul bersabar sampai akhir kan, karena mereka tahu ada kehidupan yang lebih baik kalau kita bersabar. Dan itu sudah dijanjikan sama Tuhan dari awal. Gitu loh.
Ada Jadi kehidupan segala yang lebih baik yang di ada dalam kehidupan Tuhan. yang lebih baik. Jadi segala sesuatu yang sekarang saat ini kita alami Dan itu nggak orang enak. yang tidak sabar tidak mendapatkan kehidupan itu. Betul, setuju. Jadi makanya kita, maksudnya saat ini yang kita alamin, setiap kita nih yang ada di Zoom ini, yang kita alamin pasti ya kita pasti ada alamin lah yang nggak enak. Jadi kita harus ingat lagi gitu loh. Kenapa kita dituntut untuk lebih ekstra sabar di dalam hidup kita masing-masing? Karena kita punya satu pegangan, yaitu Tuhan yang menjanjikan bahwa bersabarlah, waktunya tidak akan lama lagi. Terus, dan Tuhan juga akan memberi upah kepada orang-orang yang sabar, tekun, yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu janji Tuhan buat kita semua anak-anaknya. Oke teman-teman, makasih banyak buat waktunya pada hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup obrolan kita hari ini, kita tutup dulu ya. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini, biarpun ada beberapa teman kami yang belum bisa hadir bersama untuk berbincang-bincang, tetapi kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di dalam obrolan kami pada hari ini, kami belajar lagi. Kenapa kami sebagai pengikut-Mu harus lebih ekstra sabar dibandingkan orang lain? Karena kami mempunyai pengharapan di dalam-Mu Bapa. Engkau menjanjikan kepada kami ada kehidupan yang lebih indah, ada kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami setiap pengikut-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kami kerjakan bagian kami adalah terus bersabar menantikan janji-Mu Tuhan Yesus, sambil melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kumpulkan kami kembali bersama Tuhan di acara berikutnya dengan teman-teman yang lebih komplit lagi Tuhan Yesus, bersama-sama untuk kembali berbincang santai Tuhan Yesus tentang seputar kehidupan yang kami alami, dan kami percaya yang kami kerjakan ini bukan hanya untuk kesenangan kami, tetapi yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, makasih buat waktunya pada hari ini. Sampai jumpa di acara Go Out Together berikutnya ya. Shalom, Tuhan Yesus Sampai jumpa memberkati. lagi. Halo, Sampai jumpa semua. sampai jumpa.